Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz yang berapi-api muda dan Udah pengalaman harus disupport. Jadi saya ingin menambahkan atau menambah hasil ya, semakin pemahaman mengenai syukur ini semakin dalam. Jadi sebetulnya syukur dan sabar itu kan indikator keimanan seorang orang muslim ya. Karena semua kita yang beriman itu sudah dibekali dengan 50% syukur, 50% sabar sebetulnya. Namun siapa yang syukurnya lebih banyak, itulah akan keimanannya akan semakin tinggi. Jadi dikatakan mengenai tadi level yang tertinggi tadi, orang yang buat orang lain itu kesusahan sehingga harus pasang mod sabar, buat dia bisa terjadi karena dia tahu hikmahnya, maka dia akan pasang mod syukur. Sehingga kalau dalam kehidupan kita lebih banyak syukurnya, insya Allah itu indikator bahwa keimanan kita itu juga semakin tinggi. Tadi kan silakan dengan diperumpamakan dengan isi gelas yang kosong dan isi. Kalau saya melihatnya ya syukur dan sabar itu awalnya itu modali lawan dengan 50-50. Semakin banyak syukurnya maka kita akan punya level yang tinggi. Artinya contohnya tadi bisa dikatakan kalau orang yang tidak bisa melihat hikmah dari hujan, maka dia akan pasang mod sabar karena dianggap itu sebagai kesulitan atau yang tidak mengenakan. Namun buat orang yang bisa mengambil hikmah dengan hujan itu, dia akan pasang mod sabar, mod syukur ya. Sehingga di dalam kehidupan dia pada akhirnya nanti kalau di kalkulasi di akhir ya, pada saat kita sudah meninggal, mana banyak antara syukur dan sabarnya. Kalau dia banyak syukurnya, artinya dia sebetulnya tingkat keimanannya lebih tinggi daripada yang mod sabarnya lebih banyak. Jadi kalau saya melihat itu, karena saya juga sudah mendekati ajal ya, jadi selama hidup saya itu saya sudah mikir, kayaknya saya lebih banyak syukurnya lebih sabar. Karena kalau soal penderitaan kan harus semua orang juga mengalami. Soal kesenangan juga semua orang mengalami. Tapi yang membuat beda kita itu pada saat kita mengalami kesulitan, tapi kita bersyukur. Itu kan karena kita iman, karena kita yakin bahwa Allah itu memberikan kita penderitaan atau kesusahan. Itu sebenarnya dibaliknya kan ada kemudahan atau ada hikmah. Sehingga kenapa kita mesti kenapa kita mesti sabar atau kita mesti merasa menderita sehingga kita harus bersabar? Kenapa tidak bersyukur? Alhamdulillah, saya punya utang 1 juta kan? Alhamdulillah saya masih utang, saya cuma 1 juta. Ada orang yang utangnya lebih dari itu, ada orang yang 1 miliar kan? Itu kan buat orang yang mengambil hikmah pasti akan pasang mod syukur tadi kan, alhamdulillah. Tapi kalau buat orang yang menganggap itu penderitaan, aku utangnya saya utang, padahal kudunya mau lagi utang, kan buat penderitaan buat dia. Sehingga dia pada saat dia udah tak sabar dulu kan itu kan. Sehingga kembali lagi bahwa keimanan seseorang itu bukan seberapa banyak dia bersyukur. Kalau nggak salah ada hadisnya juga ya bahwa dalam keadaan apapun kita bersyukur, itu kan artinya yang 100% syukur. Tapi kan sebagai manusia kayaknya nggak mungkin tetap ada saja suatu ketika kita merasa susah dan itu kita syukur. Tapi yang paling penting seharusnya sebagai orang yang beriman kita harus lebih banyak bersyukur daripada bersabar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatan Ustaz kita yang kita hormati, yang saya hormati. Ini ngaji ini kan ngaji seperti teringat waktu masih di bangku sekolah dulu ya, belum masih aku tapi ya walaupun ngaji kita ngaji rutinitas, tapi tidak melupakan bahwa kita adalah ngaji cerdas juga ya kan. Berani rutinitas ya kan, sambil ngopi
dengan cerdas. Terima kasih, sesuai dengan pembahasan topiknya bersyukur. Bersyukur ini kan pribadi-pribadi. Nah, kalau dalam agama kita, siapa yang imannya yang syukur, artinya gini, lupa saya gimana. Bahwa iman yang tertinggi itu, tingkat iman, nikmat iman yang paling tinggi itu bersyukur. Kan itu pernah kita baca ya kan. Jadi tingkat iman yang paling tinggi, berarti paling tinggi nggak ada lagi yang di bawah dia. Itu syukur. Artinya luar biasa bersyukur nih. Kalau menurut saya, dia siapapun yang bersyukur di level apapun dia, sesuai dengan janji Tuhan Allah, siapa yang bersyukur aku akan tambah nikmatnya, siapa yang kufur akan kebalikannya. Jadi siapapun manusianya, siapapun dia, keadaannya, posisinya sekarang ini dia kita lihat, berarti dia bersyukur. Seandainya dia tingkatkan lagi, berarti dia akan nikmat lebih lagi. Cuma mungkin dia belum mampu atau dia nggak mampu. Jadi kondisi apapun manusia pada saat sekarang ini sesuai syukurnya berarti, kalau menurut saya. Nah, karena kita bicara pribadi, tentu kita juga sebagai makhluk sosial, ya kan? Kita tidak bisa melepaskan diri dari keterikatan kepada manusia yang lain. Contohnya, dalam bersyukurnya orang tua, ngaruh nggak ke anak-anaknya, ke istrinya? Kalau menurut saya mengaruh. Jika orang tuanya bersyukur, bagus syukurnya, bahkan tinggi syukurnya, efeknya ke anaknya. Anaknya bisa senang, sejahtera, baik dan seterusnya. Itu kalau dari miniatur keluarga yang terkecil pribadi ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan, karena kita punya keterikatan dengan yang namanya pemerintah, karena negara kita ada, katanya ada. Nah, mereka pernah mengangkat pemimpin kita disuruh supaya setiap pagi nyanyikan Indonesia tanah airku dan seterusnya, ya kan? Nah, kita harus mengakui namanya Pancasila dan seterusnya. Artinya ada keterikatan, ada ikatan batin kita dengan siapapun yang menjadi pemimpin atau yang hanya sekedar mengaku pemimpin. Menurut saya, kita ini efek daripada rakyat Indonesia nih yang katanya 50% ini miskin atau dan yang lain, bukan miskin harta aja ya, bukan ekonomi saja, tapi miskin-miskin yang lain, ilmu, pendidikan dan seterusnya. Ini efek daripada kurang bersyukurnya yang namanya pemimpin kita. Kalau saya nanti jawab, kenapa Indonesia tuh katakanlah 100 tahun yang lalu nggak punya apa-apa, jangan pesawat, ya kan? Duit pun nggak tahu dari mana tempatnya. Nah, sementara di daerah negara lain udah kaya raya, bisa bikin pesawat, bisa bikin kapal laut, kapal selam. Nah, kita ada saudara kita yang namanya di Aceh. Contohnya, mereka nih kita di saat orang Indonesia yang lain, Sumatera, ya kan, Medan lah dulu bilang ya kan, Medan, Jawa, Sulawesi, Irian Jaya, Kalimantan itu masih kiri dan ya Nyun Sewu. Aceh ratusan tahun lalu sudah jaya dengan kerajaan mereka, Raja Iskandar. Mereka udah berhubungan dengan luar negeri secara teknologi perdagangan yang luar biasa. Akhirnya Indonesia bisa ke sana. Kalau menurut yang kita baca, Soekarno datang sana, tolong dulu bang, tolong ini Indonesia merdeka ini, tolong cemana, kami miskin ini, kata Soekarno. Saya yang baca bolak-balik, saya baca dari dulu. Apa? Kalau merdeka itu apa? Itu apa kan merdeka? Karena Aceh udah kaya nih, kaya aja. Bisa kita baca sejarah. Untuk apa merdeka? No, kata George Beri. Saya baca dari dulu sampai sekarang. Itu apa merdeka? Ya merdeka lah bang, yang tidak dijajah oleh Belanda. Kalau merdeka dan tidak menegakkan syariat Islam, tak perlu. Nah, Aceh udah tegak syariat di sana, tidak perlu. Untuk Islam lah bang, benar, yakin. Iya kalau mereka untuk Islam. Kami pula balik tanya George itu Islam. Jadi apa mau tolong bantu kami? Kami kiri nggak punya uang. Nah ini uang, ini emas. Kumpulkan berperi itu yang namanya rakyatnya. Kasih emas. Mau orang kaya sih teman dulu. Saat nenek-nenek kita dulu kiri. Nah setelah dibantu, apa lagi mau dikasih? Itu orang paling kaya yang orang Aceh yang pernah tinggal di Palestina, orang terkaya itu ngasih 1.000 triliun Indonesia untuk Indonesia ini. Luar biasa Aceh. Nah kembali kita kata syukur tadi. Apakah kita bersyukur? Kita lihat kejadian beberapa waktu lalu. Dom berapa tahun dari zaman Soeharto sampai ke Megawati tidak sedikit. Nah, zaman Soekarno lebih sadis lagi. Sorry ya, saya bukan cerita ini cerita syukur nih.
Anda membawa cerita syukur, nanti dijawab. Nah, Soekarno sudah begitu dibantu emas, duit, dibelikan pesawat, apa balasan Soekarno? Itu para tokoh-tokoh Aceh ditangkap ini. Kenapa tidak menerima nasabah? Sampai pulau-pulau yang lain yang tidak menerima nasabah ditangkapin, sahabat-sahabatnya dan seterusnya. Itu namanya keturunan kerajaan-kerajaan Islam itu ditangkap, dibunuh, disita, diperkosa dan seterusnya. Apakah itu bersyukur? Nah, efeknya seterusnya, dom masuk 2 kali, Dewan Megawati dan Soeharto dom. Berapa banyak orang Aceh yang mati, yang dibunuh di depan mata keluarga dan seterusnya. Apakah itu bersyukur? Boleh dikasih kesimpulan Pak? Diperingat langsung. Nah, itu tadi, apakah kita bersyukur? Pertanyaan saya, ini kita, karena sudah saya katakan ada keterikatan dengan pemimpin yang mengaku pemimpin dan kita dipaksa untuk mengakui mereka pemimpin. Ada ikatan batin kita dengan mereka seperti ayah dan anak dan keluarganya tadi. Ada ini keadaan Indonesia sekarang ini, amburadonya hukum dan seterusnya ini efek daripada tidak bersyukur tadi. Itu yang saya maksud. Apakah benar atau tidak? Oke. Ya, Singkat aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak ingat pura-pura lupa. Oh ini kajian ya harus ramai. Oh, enggak rapi ngantuk Kajian ya. dengan kali. Oh, iya. Kalau tadi kan orangnya diam. Iya, ibu punya kesabaran ya. Oh, sabar dan syukur loh. Baik. Ya saya orang Indonesia beragama Islam. Sekarang di Indonesia terjadi fenomena. Yang pertama banjir. Yang kedua punya anak-anak muda Roy Suryo, Rimon, Sinanipat dan Dr. Tito. Yang berikutnya punya Edi Sujana yang silaturahmi Malaysia. di Solo. Yang ketiga, Arab Saudi memberikan kebijakan 20.000 kuota jamaah haji. Yang terakhir ada swasta yang membangun lapangan terbang Marwali. Banyak lagi. Saya orang Islam. Saya harus itu merupakan rahmat atau bencana. Saya harus mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atau innalillah. Bagaimana saya harus menyikapi ini sebagai seorang muslim? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, ini terima kasih masukannya. Ini sebenarnya berbanyak, tapi kandungan hikmah di dalamnya mengingatkan, menggugahkan hati kita untuk melihat dari sisi yang meskipun berbeda, meskipun mungkin kita tidak sama, tapi paradigma perkembangan siasat politik dan segala kita perlu ikuti. Jadi dua tokoh kita yang ada di sini yang terus membangun MSI ini. Yang pertama tadi dari Pak Nur, terima kasih Pak. Tadi adalah teknik hati. Kita harus merubah settingan hati kita, modelnya. Ketika harus cepat bersabar, harus disetting langsung menjadi sabar, menerima. Ketika ada satu nikmat harus cepat sabar, cepat bersyukur. Ada yang sesuatu yang baik. Artinya sabar dan syukur adalah keajaiban. Ajaban li amril mukmin, bahwa di dalam diri mukmin itu ada dua keajaiban. Mau ditimpa musibah, mau ditimpa kesenangan, dia tetap beriman. Tetap ada kebaikan, dia bisa rubah segala macam keadaan itu menjadi pahala atau ridho Allah. Baik itu sesuatu yang harus bersabar maupun yang bersyukur. Ya memang ada pendapat settingan ini dari beberapa ulama yang punya cara setting juga, cara pandang, yaitu seperti dua mata uang, bahwa orang mampunya bersabar kalau pandai bersyukur. Orang bisa bersyukur kalau pandai bersabar. Contoh, ketika orang sakit itu harus bersabar atau bersyukur? Pertanyaan gitu. Ternyata orang sakit ada syukurnya, karena ada janji Allah berguguran dosa-dosa ketika orang sakit. Ini iman. Ada rasa syukur, ya Allah terima kasih aku sakit. Engkau habiskan dosa-dosaku sebelum engkau panggil. Karena merasa berdosa.
gugurnya dosa-dosa gitu, tidaklah menimpa sesuatu terhadap seorang muslim, sakit, kemudian capek, sakit hati, kesulitan, terus kemudian hatta saukati yusakuha, bahkan duri yang menusuk celkit, itu adalah cara Allah menggugurkan dosa-dosa orang muslim yang sudah bersahadat. Itu bonus. Karena paham ini bonus, terus berterima kasih ke Allah, akibatnya sakit terasa bisa mudah sabar. Jadi adanya sabar karena kemampuan menginput data mengolah menjadi syukur. Tadi pandai merubah model. Tentu ulama banyak cara nih. Ini keren-keren juga. Jadi seperti itu. Adanya syukur karena sabar juga. Karena dia sabar, semangat untuk menjemput rezeki pakai hujan, sabar. Orang. Akhirnya rasa berterima kasih terhadap hujan gampang diwujudkan di dalam hati. Terus kemudian Pak Toyib tadi, apakah bersyukur, apa enggak ini? Ini ingat nggak kita semua terhadap Aceh gitu. Saya juga sedang mengikuti salut terhadap Gubernur Aceh yang melarang rakyat Aceh semua mengambil kayu-kayu, balok-balok untuk bangun rumah, untuk dijual untuk apapun. Padahal itu sudah di depan mata, balok-balok yang terbawa banjir kemarin ini. Karena apa? Gubernurnya cerdas. Itu akan dijadikan bukti ke mahkamah bahkan internasional bahwa ada penebangan besar-besaran, walaupun ada tokoh yang mengatasnamakan organisasi tertentu membela pemerintah yang maksudnya oknum yang melakukan penebangan besar-besaran itu, membela dengan jangan taklid, jangan terus menebang hutan terus terjadi longsor. Itu pemahaman yang cetek kayak orang-orang Wahabi, pemahaman hanya dalil. Tapi itu signifikan nggak pembukaan lahan tambang dan segala macam terhadap banjir? Kan terjadi perdebatan begitu. Maka Gubernur Aceh cerdas mengumpulkan bukti-bukti, melarang masyarakat Aceh mengambil kayu supaya nanti dijadikan bukti bahwa yang terseret dalam banjir bandang adalah akibat ulah manusia, akibat tambang yang pada rakus dan serata. Makanya ini kita juga harus mengerti siasat bahwa oknum-oknum harus kita pahami. Kita jangan terlalu cinta melebihi kayak seseorang yang alim, padahal di balik itu rebutan tambang, di balik itu rebutan kuota haji, saling tuduh menuduh setelah kuota haji. Tadi disampaikan Pak Tukiman gitu. Itu innalillah atau alhamdulillah. Kalau tertangkapnya kita alhamdulillah, ya Allah menegakkan hukum sedikit demi sedikit. Ada ketangkapnya. Ada pihak yang dulu jumawa merasa misalkan punya jabatan, terus mempermainkan kuota sedemikian rupa, terus dulu power tidak tersentuh. Sekarang ganti kepemimpinan, ganti menteri bisa tersentuh, bisa pakai baju oranye, kita alhamdulillah. Tapi innalillah ketika masyarakat itu terus menghasilkan pencuri-pencuri kecil, pencuri sandal di masjid, pencuri uang amplopan dari para pejabat, mau menerima terus memilih yang asal ngasih saja. Itu koruptor, itu diawali dari korupsi kecil itu. Jadi makanya itu innalillah. Kalau saya, persepsi saya begitu Pak. Mohon maaf keterbatasan saya ini. Jadi ya betul musibah. Karena kata baginda Nabi benar, tidak akan lahir, tidak akan Allah kasih pemimpin di satu kaum yang tidak jauh-jauh dari sifat kaumnya. Makanya kalau kaum di antara kita yang miskin ilmu agama, HP ketinggalan sedikit langsung dicolong, ya jangan heran kalau terlahir pemimpin dari komunitas kita adalah pencuri atau maling. Intinya kita mulai dari hal yang kecil, yaitu keluarga kita. Jangan ada yang celemer, malingan, terus tetangga kita, komunitas kayak begini saling menularkan ya. Yang pesan terpenting adalah jangan taklid buta lah terhadap baju atau organisasi.
organisasi Muhammadiyah, NU, Persis, PKS, apalagi itu seperti kita sekolah SMA, mau pakai pramuka, mau aktif di OSIS, mau aktif di pramuka, mau aktif di PMI, itu terserah masing-masing. Tapi kita jangan konflik, bahwa kita semua cari kelulusan, cari ilmu. Maka orientasi kita tidak pada partai lagi, tapi kepada yang lebih tepat. Kalau di dalam urusan agama, lebih berdalil kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul, para sahabat, ulama yang terpercaya, ulama yang tidak rebutan tambang. Mohon maaf ini harus dikatakan. Baik, demikian kita batasi, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon doanya terus di Pak. Saya terus belajar, insya Allah kalau masih dipersilahkan untuk berbagi sharing begini, saya juga menikmati dalam proses belajar. Saya juga nggak tahu usia, juga bisa jadi yang lebih muda yang nanti terakhir atau yang tua yang duluan, nggak tahu saya. Baik, demikian saya kembalikan kepada Pak Rizun untuk menutup, atau Pak siapa yang menutup? Oh iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Majelis Subuh Istiqomah Ungaran Barat yang dimuliakan Allah dan dirahmati Allah. Kita masih diberi kekuatan iman dan Islam dapat mendatangi suatu majelis ilmu, majelis salah satu teman-teman surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, barusan kita dengarkan kajian tausiah dari Ustaz Haji Catur, malah kita pesankan di dalam hati dan niat kita untuk amalkan dan kita sampaikan, dakwahkan kepada saudara yang lain. Dan untuk sempurna majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, maka majelis ini kita tutup dengan doa kifayah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.